now be fading, but it's being replaced by a cold anger and calls for revenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiyah Sofyandi Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Pasundan jurusan Hubungan Internasional. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang mungkin sangatlah penting untuk diperbincangkan, yaitu tentang ancaman terorisme di Amerika Serikat dan juga bagaimana mereka memerangi terorisme tersebut. Nah, seperti yang telah kita tahu, bahwa Amerika ini telah memerangi terorisme yang ada bertahun-tahun sampai saat beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2001, pemerintah Presiden Amerika Serikat George W. Bush ini meluncurkan istilah perang global melawan teror. Meskipun kata global ini telah dihapuskan dari namanya, ternyata istilah ini adalah bukan yang main-main. Tidak pernah ada yang berpikir bahwa hal itulah yang akan sulit untuk dilakukan. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2017 di Niger, di mana 4 tentara Amerika ini terbunuh dalam misi kontraterorisme dan orang Amerika ini mendapatkan firasat seberapa jauhkah jangkauan perang melawan terorisme ini. Secara umum, publik Amerika ini sebagian besar mengabaikan perang pasca tragedi 9/11 dan biaya mereka. Akan tetapi luasnya kontraterorisme Amerika ini menunjukkan bahwa di waktu sekarang ini lebih berbahaya lah daripada sebelumnya. Maka dari itu kita perlu memperhatikannya lebih dalam. Pada baru-baru ini pun Presiden Donald Trump berbicara tentang penarikan pasukan dari Suriah dan bernegosiasi damai tentang Taliban di Afghanistan. Namun banyak orang yang tidak mengetahui bahwa banyak orang Amerika yang perang melawan teror ini melampaui negara-negara seperti itu, dan di bawah Trump ini sebenarnya meningkat di sejumlah tempat yang ada. Misi anti terorisme Amerika ini begitu luas dan juga biayanya yang sangatlah tinggi. Ini seharusnya mendorong masyarakat Amerika untuk menuntut atas jawaban yang menjadi pertanyaan mendesak. Yang pertama, apakah perang global ini membuat Amerika menjadi lebih aman? Yang kedua, apakah langkah ini telah mengurangi kekerasan terhadap warga sipil di Amerika Serikat dan tempat lain? Dan tentu saja jawabannya adalah tidak. Dan apakah ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Ada 3 cara Amerika dalam memerangi terorisme tersebut. Yang pertama adalah memerangi atau memberikan pelatihan atau bantuan. Pemerintah Amerika Serikat ini seringkali sangat tertutup tentang perang melawan teror. Konstitusi Amerika Serikat ini memberikan hak dan tanggung jawab kepada Kongres untuk menyatakan perang yang beberapa masukan kepada warga negara secara teori. Namun atas nama keamanan operasional, militer merahasiakan sebagian besar informasi tentang kegiatan kontraterorisme di luar negeri. Hal ini terutama berlaku untuk misi di mana terdapat kehadiran militer Amerika Serikat ini yang terlibat dalam aksi langsung terhadap militan. Nah, sebuah kenyataan yang ditemukan di 14 negara berbeda dalam 2 tahun terakhir ini. Daftar itu termasuk Afghanistan dan juga Suriah, sekaligus juga beberapa tempat yang kurang dikenal ataupun yang tidak terduga seperti Libya, Tunisia, Somalia, Mali, dan juga Kenya. Nah, secara resmi, banyak dari berbagai misi tersebut diberi label misi memberikan pelatihan, nasihat, dan juga bantuan, di mana militer Amerika Serikat seolah-olah bekerja untuk mendukung kelompok-kelompok pejuang militer lokal yang dilabeli oleh Amerika sebagai organisasi teroris. Secara tidak resmi, batas antara bantuan dan pertempuran ini ternyata cukuplah samar. Yang kedua adalah jejak militer yang sangatlah luas. Dalam upaya mendokumentasikan 65 lokasi pelatihan dan bantuan militer Amerika Serikat, laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membuktikan sumber informasi penting, bahkan jika mereka seringkali tidak jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, mereka secara teratur mengandalkan istilah-istilah yang longgar seperti pasukan keamanan. Sementara gagal menangani secara langsung peran yang dimainkan oleh militer Amerika Serikat di masing-masing negara tersebut. Terkadang kita mencoba mencari tahu apa yang terjadi di negeri-negeri yang jauh, dan juga kita memiliki perasaan yang mengganggu bahwa apa sih yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat tersebut, alih-alih menjadi fokus, terus-menerus menghilang dari pandangan. Pada akhirnya kita merasa yakin dalam mengidentifikasi 14 negara tersebut di mana personil militer Amerika telah mengalami pertempuran dalam perang melawan teror pada tahun 2017 sampai 2018. Nah, kita juga menemukan bahwa relatif mudah untuk mendokumentasikan 7 negara di mana dalam 2 tahun terakhir ini
Amerika telah meluncurkan serangan udara pesawat nirawak atau serangan udara lainnya terhadap apa yang dicap pemerintah sebagai sasaran teroris. Negara-negaranya pun berbagai macam seperti Afghanistan, Irak, Libya, Pakistan, Somalia, Suriah, dan juga Yaman. Nah, negara-negara tersebut ini memiliki elemen dengan intensitas tertinggi dari Perang Global Amerika. Kita akhirnya menyadari bahwa militer Amerika Serikat ini cenderung mempromosikan atau setidaknya tidak menyembunyikan banyak latihan militer yang diarahkan atau dilakukan di luar negeri. Berbagai misi tersebut bertujuan untuk menunjukkan kekuatan militer global negara tersebut. Terus yang kedua, mencegah musuh dalam hal teroris dan juga meningkatkan aliansi dengan sekutu yang dipilih secara strategis. Nah, yang ketiga ini adalah rencana besar yang lebih baik dalam Amerika Serikat memerangi terorisme tersebut. Setelah bertahun-tahun hening dan tidak aktif di dalam negeri, media baru-baru ini dapat mendapat perhatian dari Kongres terhadap perang Amerika di Afghanistan, Suriah, dan juga Yaman, menunjukkan tren baru. Anggota Kongres akhirnya memulai meminta diskusi tentang bagian-bagian perang melawan teror. Pada bulan Februari 2019 misalnya, DPR Amerika Serikat ini memilih untuk mengakhiri dukungan Amerika untuk perang yang dipimpin oleh Arab Saudi di Yaman. Nah, Senat Amerika Serikat ini telah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan Kongres untuk memberikan suara pada masalah yang sama dalam beberapa bulan. Tanggal 6 Februari, Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat ini akhirnya mengadakan dengar pendapat tentang pendekatan kontraterorisme Pentagon. Subjek yang secara keseluruhan belum diperdebatkan oleh Kongres. Beberapa hari setelah serangan 11 September 2011 ini, komite tersebut mengesahkan otoritas untuk penggunaan pasukan militer yang telah digunakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, yang pertama yaitu George W. Bush, yang kedua adalah Obama, dan yang ketiga sekarang adalah Donald Trump, untuk mengobarkan perang global yang sedang berlangsung. Nah, Kongres Amerika Serikat ini belum memperdebatkan atau memberikan suara tentang perluasan upaya yang luas di semua tahun sejak saat itu. Menilai dari reaksi yang membingungkan dari beberapa anggota Kongres terhadap kematian keempat prajurit di Niger pada tahun 2017 ini, sebagian besar dari mereka dan mungkin masih banyak yang lainnya tidak mengetahui seberapa jauh cakupan perang global yang jarang mereka diskusikan tersebut. Secara keseluruhan, harus jelas bahwa jenis rencana besar lain diperlukan untuk menangani ancaman terorisme secara global maupun terhadap warga Amerika Serikat ini, yang bergantung pada jejak militer Amerika Serikat yang jauh lebih kecil dan menghabiskan jauh lebih sedikit nyawa dan biaya. Kini saatnya kita untuk menempatkan ancaman tersebut dalam konteks dan mengakui bahwa perkembangan lain seperti perubahan iklim itu dapat menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar bagi Amerika Serikat. Sekian pidato dari saya. Saya juga ingin mengemukakan pendapatnya apa yang telah saya baca tadi. Nah, menurut saya Amerika ini harus selalu menjaga keamanan negaranya dan juga harus selalu memperketat, karena agar terorisme ini tidak berulang-ulang kali terjadi, karena itu juga akan merugikan negara tersebut, dan negara Amerika pun harus memberatasnya dengan baik agar mereka juga bisa hidup dengan aman dan juga tentram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.